Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jevan Aletrino dan ada sahabat-sahabat saya, ada Mas Arif dan Mas Fatih, senior-senior saya ini. Ya, jangan lupa ini di subscribe apa namanya itu channel kita atau channel saya. Namanya Sabdo Malam. Jangan lupa subscribe, komen dan like ya. Terima kasih. Nah, untuk malam ini saya dan teman-teman mau membahas tentang mistis. Apa itu mistis, Mas Fatih? Misteri. Misteri. Iya. Misteri. Pokoknya ini misteri yang agak menakutkan. Apa menakutkan sendiri? Ya, enggak tahu. Tapi muka Anda itu membuat semakin tertawa, bukan takut deh. Nah, katanya apa muka saya menakutkan, tapi kalau lihat anak kecil gampang ketawa. Iya. Ya. Ya, monggo. Hari ini mau bahas misteri, apa yang pengalamannya ada Mas Arif atau Mas Fatih Nah, ini tentang misteri itu. apa ya? Ini malam Ayo, Jumat monggo, ya. monggo. Ini. Ini kebetulan malam Jumat. Kebetulan malam Jumat Wah, dan kita iya, hanya bener. bertiga Wah, beneran di ini Mas ya. di studio kita Dan Mas Studio Stadion. karena belum punya studio. Monggo, Mas Fatih coba Di biar sini pemirsa kita tahu ya. kita nggak usah membahas tentang kayak gitu sih, kenapa toh? Aduh, ini kan saya pengen apa penasaran itu, Oh, gitu, Mas Fatih. iya. Tentang apa itu mistis? Misteri. Apa itu mistis itu? Mistis misteri gitu ya. Ya, mistis itu maksudnya apa biar pemirsa itu tahu, Mas. Nah, Oke. Ya, sahabat Sabda Malam. Mistis Monggo. dan misteri itu sebenarnya sebuah nama. wow. Nama. Jadi kalau di kamus itu kemungkinan ya, Iya. itu lebih cenderung ke sesuatu yang di situ itu sangatlah tidak disukai orang, atau sesuatu yang di situ paling tidak nyaman. Contohnya, Mas. Nah, contohnya kayak misalnya kita kan kalau misalnya masuk ke suatu tempat yang terang, Wow. bercahaya, itu kan kita nggak takut kan? Iya. Secara Tapi, psikolog Secara psikolog ceria gitu kan, bahagia. bahagia. Kecuali Bang Ya, Jevan itu. loh. Mas Ivan ini selalu bahagia ini. Saya Sendiri terus ya. bersama Sendiri selalu bersama, bahagia. Iya, lah saya pengennya ya terang-terangan, gelap-gelapan juga bisa. Jadi kalau dalam bab gelap, ketika kita maksudnya di suatu tempat yang gelap, Oh. pasti kita berpikirnya, wah, kok menakutkan gitu. Nah, disitulah. Ya, mungkin teman-teman kadang terjadinya di situ. Pada dasarnya itu sebenarnya di dunia ini kan tidak luput dengan adanya apa? Jin. Makhluk Ada lain. makhluk lain lah. Jin dan syaitan. Nah, perbedaannya Allah. Masya Allah. Nah, itu perbedaannya. Wah, Mungkin ya, kan sebagian orang itu ada yang percaya, ada yang enggak, bahkan malah nyepelek nih. oh, ada. Oh, Nah, seperti itu menyepelekan. Ada. gimana? Makhluk seperti itu sebenarnya. Iya, Mas Fatih, gimana? Jadi kan dalam firman Allah kan jelas toh, wama khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Masya Allah, itu Yang doanya artinya- tadi ya. bukan doa itu. Itu ayat ya. Ya, habis ini nanti belajar ya biar pintar ya. Iya. Dan Ya. tidaklah Pemirsa. aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk Menyembah. menyembah Oh, atau itu mengabdi ayatnya. kepada Dia. Itu kalau yang Islam khususnya ya. Iya, iya. Jadi di sini jelas adanya jin dan Allah menciptakan jin dan manusia. Gitu. Kan wal jin wal insan. Terus Seperti itu. Dan ayatnya juga ada lagi. Dalam surat Al-Baqarah kan jelas toh. yang Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu dalil itu menjelaskan kan tadi Mas Arif kan bilang ada yang menyepelekan ya. Kalau dia itu orang beriman, ngaku beriman entah dari golongan manapun, dalam artian dari organisasi manapun, kalau tahu ayat ini pasti dia beriman dengan adanya barang gaib gitu. Karena di situ jelas Iya, iya. alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iku. Masya Allah. Itu Alladzina doanya. orang yang yu'minu mereka beriman dengan hal yang gaib salah satunya. gitu. Iya, iya. Nah, itu seperti itu mungkin. Cuman apakah hal seperti itu bisa dilihat? Iya, Mas. Kalau Kita saya sebagai pribadi orang, ya, kalau saya pribadi itu
dari kecil sampai besar itu alhamdulillah Apa? baru sekali kayaknya Ustaz. Oh, sekali. Ya Dalam sekali. mimpi atau asli? Nyata ini nyata. kirain gitu. Cuman sebelum dilanjutkan mungkin kita permisi dulu sama yang di sini nanti iya. Iya. dikira ada apa-apa gitu. Mohon Ya maaf, gitu enggak. mohon Ini kan maaf. Iya. di sini kan lokasi saya. Oh gitu. Jadi insya Allah nggak perlu hal. Jadi teman-teman ya, Mas Jevan Iya Mas Arif, ya Sedikit. ya. mengambil alih. Siap, monggo. Cerita. Monggo Mas Arif, monggo. Jadi Biar di sini pemirsa kita tahu. tempat syutingnya ini di tempatnya Mas Fatih ya. Oh, Ya. iya. Jadi kita sudah izin sama Mas Fatih dan teman-temannya yang di Makanya sini ya. Agak horor. Ya, ini. jadi kita izin supaya tempatnya jadi ceria Ya, oh, gitu. gitu. Jadi Mungkin bisa gitu. dilanjutkan Mas Fatih. Ya, Jadi monggo, suatu Mas. ketika itu kan saya kan ada sebuah pondok ya waktu itu ya. Kita kan ada ngajar di pondok ya waktu itu ya. Iya, Mas. Ya. Kan kalau dari pondok sama rumah itu kan jaraknya kan kurang lebih sekitar 1 kilo lah. Tapi pondoknya di tengah sawah emang kebetulan waktu itu. Iya. Lah saya dari rumah itu kan kalau kebiasaan santri itu kan 1:30 kan membangunkan saya gitu saya. Dari rumah saya dibangunkan sama ibu. Waktu itu saya belum nikah waktu itu. Saya dibangunkan sama ibu. Bangunkan anak-anak santri itu. Saya keluar langsung wudu, mandi, biasanya mandi dulu terus wudu, terus saya ke pondok. Ada berarti jaraknya lumayan ya itu. Lumayan 1 kilo kurang lebih ya, kurang lebih. Tapi kan saya nggak pernah ngukur sih, kurang Iya. saya perkirakan kurang lebih 1 kilo lah. Di situ emang sering sih orang bilang kalau dulu itu pernah orang yang lewat orang ider itu apa ya, jualan sayur keliling itu. Oh, jualan. Oh ya kalau mau ke pasar kan berangkat pagi ya. Pasti kan ke pasar jam 1, jam 2, setengah 2 gitu kan. Iya. Atau jam berapa? Nah itu ada ular di situ dan lain sebagainya. Ya Allah. Lah saya waktu itu juga. Jadi pada waktu itu saya habis sholat, habis wudhu kan sholat dulu, mandi, wudhu, sholat, nanti witirnya di 1:30 itu saya berangkat, seret. Pas waktu itu, masya Allah, Apa Aduh. yang terjadi, Mas? saya melihat seekor ular yang besar. Jadi ular itu gede banget, melungker gini, Masya Allah. dan setengah dari badan ini, setengah tubuhnya itu berwujud manusia. Wow. Ini sebelum dilanjutkan, ceritanya bisa dipertanggungjawabkan ya ini. Insya Allah bisa, Kalau sudah terjadi nggak insya Allah berarti ya. bisa terjadi Jadi karena bisa itu di- real. Iya. Lah akhirnya kan saya ngajak santri, saya kan udah sampai pondok, saya kembali lewat lagi. itu karena kan aku kan lihat ke pintu langsung saya lari kan. Bablas aku kan ya rada-rada takut dikit lah waktu itu kan. Yuk namanya seseorang kan tetap ada rasa takut sedikit lah meskipun Iya. pernah mimpi dan lain sebagainya kan biasa, teman itu waktu itu takut. Saya ngambil namanya si A gitu ya. Nah, santri saya Iya. namanya Si Fulan saya gitu ya. si Fulan itu aja. Si Fulan. Saya panggil, ayo bangun cepet bangun. Ayo kesana dulu sebentar, tadi Ustaz lihat ular gitu. Langsung balik, saya tungguin di situ, ternyata sudah hilang Itu posisinya di tengah jalan atau di samping? di pinggir jalan. Oh, di pinggir Jadi jalan. kebetulan di situ kan ada, kalau orang Jawa itu bu namanya apa Oh ya? tempat nongkrong kalau sore ya Mas Kalau Ivan? iya, itu Bu, apa tempat ya? nongkrongan lah istilahnya. Iya. Jadi kalau bu itu biasanya gini, ada jembatan kecil di bawah, ada Bu gitu bu kan. itulah bahasanya bu apa ya? Jadi seperti pernah sekali itu saya masih ingat itu. Tuh. Jadi ya kalau percaya nggak percaya kan ya emang terjadi seperti itu gitu loh. Gitu, Iya, iya. iya sih benar sih. Ini saya malah bingung mau tanya apa ini nanti. Lah iya. Saya bingung. Itu Iya. makanya jin itu kan sifatnya kan dari kata-kata yang apa ya, dia itu tidak bisa terlihat oleh mata seseorang kecuali dengan izin Allah. Cuman banyak kasus ini ya kan saya sering lihat-lihat di YouTube, di TikTok gitu ya Mas Ivan. Iya Mas Arif. Jadi Gimana, Mas? ada orang yang dia itu katanya bisa melihat makhluk ini Oh, bentuknya anu. seperti Oh, ini. Kayak di TikTok itu cek kodam. Oh, kalau itu lebih ke apa ya itu? Cek Cek kodam. Kalau cek Itu yang kodam baru ya. para Apa seperti spiral-spiralnya bukan itu. ya? Bukan Oh, Mas. bukan. Jadi yang Cek kita itu sering lihat kayak mungkin ada tim pemburu hantu Wow. atau mungkin kalau di TikTok itu ada yang sering live
melihat ini, melihat itu. Allahu a'lam ya kalau itu. Itu Ya sih. kalau saya pribadi kemungkinan besar itu settingan. Gitu. Itu Settingan. apa buat konten aja, Mas? Kira-kira Kak. Allahu a'lam. Itu kalau bab itu ya tanya sama tukang kontennya saja. Oh. Cuman kita harus meyakini bahwa itu semua ada gitu. Semua ya. itu pasti ada. Hmm. Di dunia nyata maupun di kehidupan nyata kita itu semua orang itu pasti diliputi dengan itu. Oh, iya. Tapi Iya. kitanya yang enggak kerasa ya, Mas. Kita nggak bisa melihat karena emang Allah sudah menakdirkan seperti itu. Tapi ada beberapa orang yang emang bisa melihat sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jin itu, Iya. Qul uhiya ilayya anna istama'ana farum minal jinni faqalu inna sami'na Qur'an ajaba. Itu kan Allah memberitahukan kepadaku, kata Hai Muhammad, ada sekelompok jin yang emang mencuri-curi dengar Quran yang ajaib itu, yang subhanallah di Masya Allah. nah, seperti itu. Jadi dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwasanya jin itu ada yang kafir dan ada yang muslim, mungkin seperti itu ya. Satu. Yang kedua, kalau orang yang dikehendaki Allah untuk bisa melihat itu tanpa ilmu apapun itu bisa melihat. Tapi Allahu alam sampai sekarang saya kalau suruh lihat neng di rumahku ada jin apa enggak, ya Allahu alam aku nggak tahu kan, kita bukan paranormal Iya gitu kan sih, bener. gitu. Iya. Iya. Mungkin seperti itu. Mungkin kalau bab-bab jin yo Masya Allah ya Mas seperti itu. Iya, kalau masalah kayak gitu kata ini bulu kutuk saya berdiri-berdiri gitu. Bulu kudu. Oh iya bulu kutu saya. Ya maksudnya gemeteran gitu, Mas. Agak Wajar. takut sedikit lah, enggak apa-apa lah. Wajar. Itu kan manusiawi kan itu. Karena ya, pengalaman dari pengalaman itu ketika kita membahas sesuatu yang seperti itu yang Ya. sifatnya gaib, itu gaib sekitar itu pasti mendekat. Mas. Oh. Itu udah Yes. pasti. Posisi kita ini di tengah sawah loh. Dan kita Iya, ini ini kebetulan sawah ya. Shootingnya ini di tengah syuting sawah. kita itu emang di tengah sawah. Ya bener. Dan kebetulan depan rumah saya itu makam juga. Iya, Iya. samping rumah juga makam. Mungkin kalau teman-teman Iya, yang iya. pengen lihat ke sini emang depan rumah makam, sampai rumah makam. Tapi ya ada jaraknya sih, nggak depan pas itu enggak. Ada jaraknya pemirsa. Dan saya emang nggak Iya, ada iya. tetangga. Tetangganya jauh-jauh. Ya. Nah, itu dari ceritanya Mas Arif. Ini ada teh ya. Disambi minum dulu anget-anget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Wah, seger iki. Hebat ya. Langsung kembali fresh. Oh gitu ya. Apa anu? Takut-takut gitu ya? Iya, Ya, agak langsung sengkring ini. sengkring. Makanya saya agak bingung tadi, nge-lag saya. Dari awal ini bahas apa? Kirain Jadi rasanya ini wes beda sengkring rasanya. gitu ya, Mas. Coba. Wah, senut ini. Oh, sudah. Monggo. Gitu Oh, Bang iya, Cevan. iya. Jadi Siap. jenis seperti itu Bang Cevan. Oh. Wah, jadi mistis itu ada ya, Tat? Ya ada. Jadi kalau Mistis itu kalau gaib lah namanya. Oh, Gaib itu gaib. ada. wah. Kalau saya tanya lagi Mas Arif, apa pernah lihat jin gitu, Mas? Mas Arif yang di sini. Ini Mas Arif. Oh ya Mas, Iya. Fatih maksudnya Mas Fatih. Maaf. Ya itu. Kalau saya udah cuman itu. Ceritanya tadi Ceritanya loh, tadi yang saya diceritakan ceritakan tadi semua itu ya. Jadi beliau Pengalaman pernah baru sekali. pernah melihat sekali itu. Wallahu alam, yang jelas yang terlihat itu Yang gitu terlihat ya. enam itu. Mau dipercaya atau tidak ya, Ya yang ada, beliau ada itu ya, Mas. ada, Yang saya lihat yang itu. dilihat itu. Kalau apa namanya itu Mas? Biar kalau lihat jin itu ada doa-doanya yang lain gitu aja Loh, enggak Mas ada. Fatih? Enggak ada. Kalau apa itu saya pernah dengar. Heeh. Kan kalau di TV-TV itu kan ada manusia Mm-mm. kesurupan Mas. Nah kesurupan itu ada obatnya enggak itu Mas Arif? Mas Fatih gitu. Kalau kesurupan beda lagi itu ceritanya ya. Kalau Oh. wah, nek masalah kesurupan itu ya, Mas Wadi. Saya malah teringat. Oh. Jadi saya kan kebetulan ngajar di SD ya. Iya, iya. iya. Jadi sekarang itu anak-anak itu gandrungnya. Kalau bahasa Indonesia lagi suka-sukanya itu dengan reok. Oh. Oh, reak. Oh, Iya, iya. iya. Itu kan saya kan nggak sengaja ketika nganter anak-anak piknik. Nah, terutama pas renang itu kan nggak jauh dari tempat sekolahan. Pas di situ anak-anak muter filmnya itu
bangsa reyokan itu. Masya. Nah di situ ada yang memang makan beling, Wow. kemudian ada yang sampai nggak sadarkan diri. Nah itu kira-kira hal seperti itu masuk kategori apa kalau dalam dunia dunia misteri. pergelapan ya? Dunia misteri. Iya. Iya bener sih bener. Ya kalau untuk seperti itu, kalau setahu saya sih kan saya juga kebetulan kan ada saudara-saudara yang emang reok ya, namanya Pak Min gitu ya. Iya. Nah, Pak Min itu kalau saya tanya, emang ono kuwi nyata gitu kan? Ya, emang nyata gitu, tapi ngamuk-ngamuknya itu kadang cuman ada settingan. Tapi emang ada beberapa yang emang serati itu Oh yang bagian itu. Serati itu. Hah, itu, bagian yang kan ada serati, kemudian ada yang orang yang memasukkan. Kalau di tempat keluarganya istri itu kan emang mungkin kalau yang di Sabdo Malam tahu lah, Mbah Ateng namanya, itu kan juga ini nama asli nih. asli. Oh iya iya. Itu kalau di Sragen ya khususnya pasti kenal semua. Pereok pecinta reok nggak ada yang nggak kenal itu. Saya yakin. Antum kenal juga? Kenal Oke. sekali. Nah nanti beliau semoga Maksudnya menonton ya. Kenal sekali dalam artian kenal apa ya? Kenal karena pernah ketemu dan itu sebagai masih keluarga juga. Oh gitu. Gitu. Dari istri tapi. Jadi seni ya, reok itu seni, Seni, ya, yang seni. harus dilestarikan Ya. juga. Seni yang dilestarikan tapi dengan catatan jangan sampai melanggar syariat Islam. Gitu. Itu yang harusnya dikuatkan. Tapi kan Iya. yang terjadi saat ini kan nggak seperti itu. Jadi Nah. emang ada ritual, reok-reok itu emang ada ritualnya gitu. Wow, gitu. Berarti itu termasuk kalau kerasukan itu memang dimasukin ya. Jadi kerasukan itu beda ya Rat ya, beda ya Bang Jevan Mas Arif ya. Iya. Kerasukan itu sama dirasukan, melasuk sendiri Sama dimasukkan sama itu dimasukkan beda. itu berbeda. Iya. Nah, itu dayanya nanti efek kepada orang yang kerasukan itu kan ada dua jenis tadi yang diceritakan. Mas. Dimasukkan atau kemasukan sendiri. Nah itu nanti efeknya gimana kepada pelakunya itu? Jadi kalau dirasuki secara spontanitas, bus gitu kan. Nah itu tidak mungkin dia sadarkan diri. Gitu. Iya. Kalaupun dia sadar, dia tidak akan pernah mungkin bisa menguasai gerakan-gerakan yang ada di dalam tubuh kita ini. Gitu. Iya. Ini real ya. Iya, Mas. Maksud saya itu real itu gini. Anda tanya kepada siapapun yang pernah kerasukan pasti seperti itu. Nggak mungkin nggak. Yang spontanitas kerasukannya kayaknya bukan spontanitas dimasukin. Tapi kalau yang dimasukkan seperti reak itu kan yang sudah terlatih gitu ya. Jadi kan jin itu kan ada juga sebagian jin yang kerjasama dengan para kahin, para dukun ya. Dan itu dimasukkan ke dalam tubuh orang. Contoh misalnya kayak ada saudara pernah sakit gini disantet dan sebagainya. Itu kan yang ngerakukan itu kan kahin, si dukun kan. Dari dukun itu tadi punya perewang namanya. Nah, perewangnya itu dari bangsa jin tadi gitu. Oh gitu. Itu saya malah teringat dulu ketika ngaji itu kan ada salah satu ustadz menerangkan ya. Itu dalam soal jin juga sepertinya. Jadi ada beberapa yang artinya kurang lebih begitu. Ada beberapa orang manusia yang dia itu memang bekerja sama dengan jin. Iya, betul. Nah, di ayat itu kan dijelaskan fazaduhum rohako gitu. Kecuali menambah apa itu namanya Tat? Kerugian atau bahasanya kehancuran, nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya. Nah kira-kira hal-hal seperti itu iya bahasanya memang ada gitu ya, emang nyata gitu. Dan jin itu emang dalam surat An-Najm, surat apa saya agak lupa ya, saya udah lama nggak murajaah Qur'annya. Iya, Mas. Jadi ketika kadang ada meteor jatuh kan bilangnya kan Al-Mulk waja'alnahum rujuman lisyayatin wa atadna lahum adzab asyair gitu. Itu sebenarnya nujum bintang itu sebenarnya buat melempar para syaitan jin. Nah, ini dilempar karena apa? Karena mereka berusaha mencuri-curi dengar arsy-Nya Allah. Nah,
dari arsy Allah itu muncul dengar disampaikan kepada kahin-kahin tersebut, dukun-dukun tersebut. Mas seperti itu ya. Nah, ini dari Itu kalau dari- dalam ayat ya. Iya, dari ceritanya Mas Fatih ini. Iya, Mas. Sebenarnya kan beliau tahu banyak tentang hal seperti itu. Jadi segeri takut. teman-teman kita lanjutkan lagi ya, kita korek tuntas Waduh. sesuai baterai yang ada di HP dan di rekaman. Iya, iya. Jadi Mas Fatih mungkin bisa menceritakan kok Pengalaman. bisa paham seperti itu. Kemudian sebenarnya kerjaannya ini apa? Kerjaannya Soalnya kita Mas tahunya Fatih itu. cuman katanya ngajar aja, Mm-mm. malam di Sabtu malam, Iya. lagi ngajar ya. Mungkin beliau ada pengalaman-pengalaman sebelum bermukim di sini gitu, Mas. Bisa Iya. ditutup pemirsa itu. Ya, monggo. Untuk sahabat-sahabat semuanya, saya dulu itu sempat bekerja Bang. Saya dulu itu pernah bekerja di Bekam Ru'yah di Jakarta. Mungkin kalau orang-orang Jakarta, Bekasi khususnya, Bekasi, Tangerang dan lain sebagainya. Pusat Bekam Ru'yah. Mungkin udah dikenal ya sama teman-teman. Ini. Lah disitulah saya mempelajarinya. Tapi sebelum itu, emang saya itu sudah dari kecil itu hobi. Dalam artian itu suka di dunia seperti itu. Gitu. Jadi sukanya itu karena ayah almarhum dulu sering ngajak, ayo ru'yah ke sana gitu kan. Ayo. Oh, berarti riwayat dari ayah juga Pernah seorang peruqyah. pernah ru'yah, bukan seorang pernah, tapi pernah ru'yah. meruqyah. Dan saya juga punya teman ngajakin ke sana. Akhirnya dari situlah saya paham. Gitu. Jadi semua itu tidak luput dari sebenarnya itu ilmu-ilmu itu ya pernah diajarkan di dalam ma'had dulu juga ada emang. Dari pondok dulu juga ada. Terus apa lagi nih? Ya kayak gitu Selain- emang. Berarti di mana tadi? Di Jawa. Di Dulu Jawa Barat. dulu di Bekasi. Oh, di Oh, di Bekasi. Bekasi. Pernah. Jadi di sana ikut tim apa itu? Rekam. Bukan, saya itu ikut kerja ya, bukan Ikut ikut kerja. Jadi bekerja di sana Kemudian itu selama di sana, nah itu pengalaman apa yang didapat? ya banyak. Banyak yang paling sekali, gitu. terkesan. Ah, yang paling terkesan. Nah, aku masih ingat terkesan itu ketika saya membekam seorang laki-laki. Ya. Saya bekam. Pada waktu mau saya bekam, dia malu-malu sama saya. Duh, kan kalau sana kan banyak, Bang, kenapa malu Bang gitu kan? Dia langsung gini, aku kan perempuan. Lah, aku kaget. Oh, Loh, kok perempuan bekamnya sama laki-laki? Saya Gitu. boti itu. Bukan. Akhirnya saya terus dia senyum-senyum gitu kan. Senyum-senyum. Habis itu dibuka. Ayo dibuka Mas, dibuka. Ayo buka. Ya itu emang wujudnya Laki-laki. laki-laki, tapi dia pada waktu itu pas mau dibekam, jin yang di situ itu reaksi gitu kan. Jadi perempuan. Nah, disitulah aku cerita-cerita banyak itu sama jinnya itu. Lucu itu ceritanya. Tapi Allahu alam itu masnya berpura-pura atau enggak Allahu alam. Tapi kalau secara dohirnya, secara dohir, karena saya taunya dohir ya kan, saya nggak bisa melihat gaib kan gitu kan. Secara dohirnya malu gitu kan. Yaudah punggungnya aja itu langsung ditutupin. Dia jadi buka punggungnya gini, dilepas bajunya terus gini. Ini kan terbuka kan? Iya. Ya dibuka gini. Terus aku tanya, loh, Mas, aku Mbak gitu kan. Oh iya, lah emang kamu kenapa gitu kan? Aku sakit gitu. Ya aku itu udah mati gitu. Loh, kok bisa mati gitu kan? Aku diperkosa waktu itu. Jadi matinya itu diperkosa. Ceritanya itu gini, matinya itu aku diperkosa banyak orang. Dan setelah itu aku sudah nggak balik ke rumah lagi sampai sekarang gitu. Berarti jasadnya itu ditemukan ya? Jasadnya sudah ditemukan Oh, itu. gitu. Allah alam ya, itu kan ceritanya seperti itu. Akhirnya saya bilang gini, loh. Terus, "Lah, kamu cantik dong." Kan aku agak-agak goda-goda dikit ya. "Kamu cantik ya?" gitu berarti. "Iya, aku cantik kali." gitu. Loh, terus gimana gitu? Ya sekarang ya apa namanya? Sudah menjalani aktivitas alam saya gitu. Dia cerita banyak lah intinya. Dan saya tanya-tanya tentang sekolah di sana juga ternyata dan dunia jin itu juga yang perlu dibarisbawahi ya, Mas Bang Jipan sama Mas Arif ya.
itu jin sebenarnya, tapi yang mengembo itu apa ya? Menyerupai aja sebenarnya. Jadi tahu kalau kondisinya. Nah, gitu. Jadi bukan arwahnya yang mati. Nah, itu bukan. yang mau saya tanyakan. Bukan. Jadi daripada ditanyakan dulu. Aduh, bahasanya apa itu? Bahasanya kayak jin korin ya? Enggak. Bisa jadi. Nah, itu. Nah, terus aku pernah juga nanya, "Duh. Ya ini iseng doang sih. Dah. Kalau kamu cantik nikah sama aku aja itu." Amah gitu. Enggak. Lu jelek gitu. Wah, aku malu banget itu waktu itu. Astagfirullahaladzim. Aduh, pengalamannya Jadi Mas. itu salah satu pengalaman yang aku pengalaman yang sangat konyol gitu ya, konyol sekali. Jadi waktu bekerja ada seperti itu. Cuman dengan bekam itu kira-kira bisa Insya Allah bisa menghilangkan hal-hal seperti itu. Bisa insya Allah. Tapi setelah bagusnya kan kalau sudah tahu seperti itu kan diruqyah dulu, habis itu dibekam. Tapi karena ini kondisinya sudah saya buka ya, maksudnya takkan ruqyah dulu kan enggak kan, karena ngantri banyak sudah. Ya udah gini aja, dibekam dulu habis itu nanti diruqyah. Habis itu diruqyah, ya udah. Setelah diruqyah kan yang ruqyah bukan saya ya, karena ada tim ruqyah sendiri. Jadi kan jadwalnya kan ada timnya eksekusi sendiri-sendiri kan. Berarti sudah terfokus. Sudah terkondisikan. Jadi seperti itu. Oh gitu. Dan ada lagi pengalaman yang emang tidak pernah terlupakan sampai sekarang. Itu apa itu? Saya ditampar seorang wanita dengan kencang sekali. Waduh. Ketika di Bekasi itu juga. Iya. Waduh. Mungkin bisa diceritakan juga itu. Tampar gitu gimana? Tampar karena apa? Waduh. Pada waktu itu ada wanita yang saya bacakan ayat-ayat Quran. Dia sudah berkali-kali gitu loh. Tapi kan nggak keluar kan. Nah, pada waktu itu saya nggak bacakan. Langsung tangan dia itu tiba-tiba gerak sendiri tampar saya. Wah. Dan pada waktu itu dia ada makhluk di situ. Gitu. Jadi dalam kondisi kesurupan, kerasukan, tampar saya gitu. Jadi si dia itu apa ya istilahnya, lihat saya itu katanya jijik katanya, kurang ajar kan. Oh, berarti itu antum selain bekam juga bisa ngeruqyah di sana. Enggak pintar. Ya dari ceritanya tadi itu loh. Kita cuma membacakan ayat doang, enggak ruqyah lah. Jadi ini sebelum dilanjutkan ke ceritanya. Waduh, jadi kan banyak sekali sepertinya. Ini dieksekusi banyak sekali ya. Mungkin ya itu. Kan pengalaman itu berapa tahun yang lalu itu, Rat? Ya masa kalau lalu di Bekasi itu sudah berapa tahun ya? Saya itu kan dari selang dulu sampai sekarang ini ada jarak berapa tahun? Iya. Ya terakhir kan saya 2015 ya. Berarti udah 2016. Kita buka rumah tangga itu kapan dah? 2015. Oh, berarti 2015. Jadi udah akhir 9 tahunan ya. Wow. Nah, itu 2015. Kira-kira antum sudah melakukannya lagi belum ya? Mas. Kalau untuk saat ini bekam dan lain sebagainya. Oh, belum. Cuma ada rencana enggak ini untuk daerah sini kan kayaknya minim bangsa bekam dan lainnya itu. Saya sudah mau buka udah. Dulu pernah sempat buka sebentar, cuman karena sibuk ngajar dan lain sebagainya akhirnya tutup lagi. Gitu. Sini ya gitu, kalau ada yang minta tolong itu asalkan, kalau saya tuh punya kelemahan lah. Kelemahan itu gini, saya itu paling apa ya, nggak terlalu suka ketika pekerjaan ini, bekam ini itu ketika saya dipanggil ke rumah. Ya itu karena apa, kan membantu orang. Iya, iya membantu orang. Karena ketika saya dipanggil gitu kan, konsentrasi untuk di rumah dalam artian kayak waktu mengajarnya, waktu menjaga anak-anak dan lain sebagainya kan kurang gitu kan. Jadi kalau misalnya yang gerah atau yang sakit datang ke rumah, welcome silahkan gitu kan. Tapi kalau saya dipanggil, memang maaf ya, kita kalau dipanggil belum bisa gitu. Berarti ini sudah mulai buka ya? Insya Allah sudah mulai buka. Jadi nanti teman-teman yang mau bekam bekam. Jadi beliau ini sudah buka praktek sudah buka praktek ya, Dad? Apanya? Praktek bekamnya sudah ya. Sekarang kalau di sini lah, sebenarnya sudah buka alhamdulillah, baru dapat
izin dari Jakarta doang, tapi untuk dinas kesehatannya baru proses ini. gitu. Jadi nanti untuk teman-teman yang ingin bekam sekalian kita promosikan. BKAM. Ya, bekam ruqyah atau bekam aja lah. Monggo silahkan. Ya, berarti nanti untuk antum teman-teman untuk semuanya sahabat Sabdo Malam ya Mas Ivan. Yes, betul Yang Mas mau Arif. bekam, yang mau pijet. Betul. Jadi beliau ini saya dapat informasi selain bisa Informasi apa bekam, lagi nih? bisa pijet. Pijet Dan apa, Mas? insya Allah ini beliau Pijet mumpuni dalam malam Jumat. bidangnya. Iya. Jangan pijet Jadi terus, nanti Mas, ya. kita cantumkan alamatnya di bawah sini. Ya, ini Untuk daerah teman-teman Seragen dan sekitarnya yang mau bekam bisa ke beliau. Lah ngomong masalah bekam ini, Wah. kita lanjutkan dulu. Kira-kira ada tarifnya enggak biar teman-teman tahu? Ya itu Mas. Lebih vulgar dikit ada tarifnya enggak gitu. Ini bisa disampaikan. Saya pernah belajar ya. Pernah. Kalau di Jakarta kan emang saya tarif ya. Sekali bekam kan 100.000 ya, Bang, ya. Oh, gitu. Kalau di Jakarta, kalau di desa kan kayaknya nggak mungkin juga kan. Kalau saya sekarang gini, saya pernah dapat ilmu baru ini. Iya. Wow. Apa Mas Fatih itu? Seberapa Anda menghargai kesehatan Anda? Itu ilmu mahal itu. Kata malam ini ya. Bukan hanya kata-kata itu. Kalau- menyadarkan itu. Bahasanya itu aja. Seberapa harganya Anda Berarti gini, seberapa Anda menghargai kesehatan Anda? Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Bayarannya itu. Well, kesehatanku bayarnya mau saya kata. Tapi kan banyakan orang itu merasa katanya kan di mana-mana kan sehat itu mahal. Ya sing mahal dong. Yang mahal. Iya. Ya mungkin seperti itu. Iya, iya. Bang Arif. Jadi Bang Jevan seperti itu ya. Siap. Mas. Dan kalau dikutik ditelusuri, dijelajahi dari cerita-cerita bab pernah ruqyah tadi ya. Iya, Mas. Wah, itu banyak sekali jadi kasus-kasus sampai wah luar biasa. Nah ini saya juga Banyak dapat sekali. berita ini di Apa, HP Mas? saya ya. Iya. Nah ini dari teman antum sepertinya Tat. Menanyakan kan dulu katanya pernah ngajar di SMK ya Tat. Ya, nah itu katanya pernah ada kejadian kesurupan juga murid-murid antum itu ketika kegiatan. Mungkin teman-teman ceritakan? juga pengen dengar itu. Sedikit Ini aja Tat. pengalamannya. Iya. Ini namanya banyak ceritanya lagi. Nah, itu awal mulai gimana kok katanya sampai terjadi ini dari Mas Yus ini. Nah, katanya Oh, iya. sampai kesurupan massal itu gimana ceritanya? Iya itu Mas Fatih gimana? Berapa tahun yang lalu itu udah lama, udah Udah lupa lama. tahunnya. Udah lama. Tapi kan itu sebagai pengingat ya. Pengalaman Yang luar biasa pengalamannya Mas bisa Fatih. diceritakan. Jadi awal mulanya itu emang pada waktu itu kan ya kayaknya pas kayak gini ya 17-an kayaknya. Pas musim kemah itu, kapan? oh pas kemah. Ya tanggal 14. Pas HUT musim- HUT kemah itu tanggal Pokoknya pas 14. musim kemah itu Oh berarti kegiatannya pas kemah. kegiatan OSIS apa kurang terlalu tahu. Waktu itu kan saya kebetulan sama kepalanya kan dekat ya. Jadi saya pernah kemah di kaki Gunung Lawu ya, di Segoro Gunung ya. Saya Oh sampaikan ke Segoro kalian ya. Gunung. Jadi Segoro Gunung itu emang dulu pada awal-awal Segoro Gunung emang belum ada yang berani ngambah ke sana kan, waktu itu. Iya iya. Nah, pada waktu itu pas kebetulan kemah bareng-bareng sama anak-anak kan di sana. Nah, di sana itu kebetulan ada sebuah hal yang tidak terduga gitu kan. Gitu. Iya iya. Jadi dalam waktu sehari itu kurang lebih puluhan. Saya lupa. Ya, intinya Itu kurang pas lebih baru aja. datang atau Itu sudah pas hari kegiatan kedua, apa? hari kedua kalau Hari itu. kedua. Awal mulanya gimana itu? Iya Mas. Kalau awal mulanya saya kurang tahu pastinya ya. Intinya tiba-tiba itu kesurupan gitu. Ada emang ada satu yang saya pas waktu itu yang saya yang nangani ya waktu itu ya. Jadi ini ceritanya dan ceritanya ya, ceritanya dan ceritanya. Jadi kalau dalam sabda itu kila wa kola. Wah, Insya Allah. Gitu. Iya iya. Tapi Allah alam karena saya Jari tidak dan pernah jari. tanya ke anaknya langsung gitu kan. Katanya gimana tadi? Iya Mas. Jadi ada sesuatu yang emang pada tahun itu ada sebuah organisasi perguruan silat
dan perguruan silat A dan B. Nah, itu ngomong yang tidak sopan Pas kepada di perguruan. di tempat Itu- sana itu. Iya. Cara kotor gitu ya mas? Bukan kotor, iseng. Oh iya. Jadi kirdun kan kirdun gitu kan. Iya, iya. Masya Allah. Nah, akhirnya sudah terjadilah seperti itu. Jadi ini kan nanti tayangannya ini untuk semua kalangan ya. Iya. Iya. Kalau Kirdun itu kan nggak tahu. Jadi di sana itu ada satu murid Kalau pengen tahu kirdun itu apa ya cari di Google. cari di Google. Jadi ada Itu sebuah bahasa Arab, organisasi yang emang bilang lu kirdun gitu kan. Gitu kan. Terus habis itu Habis itu langsung yang bilang itu ya kan namanya cekcok mulut ya karena bercanda kan sama temen kan. Akhirnya ada kirdun di sana yang di situ pasukan namanya itu nggak terima gitu kan. Akhirnya timbullah gejolak itu tadi. gitu. Berarti dari jin Kirdun itu tadi. Iya. Dan itu sampai beberapa hari sampai ngejar di sekolahan. Oh gitu. Dan subhanallah, wah ketika di situ itu ketika saya ceritakan itu di luar nalar kita. Kok bisa ya, Mas? Oh mas, Ya, bisa. kok bisa itu mas Bagus? Terus Ya jadi ya kayak gini lah. Ketika ada seseorang dirasukin harimau, misalnya. Kan kayak harimau, persis blok gitu kan. Kalau dimasukin seseorang dimasukin Mbak Kundi ya. Kan ya sama kayak gini terus. Dan itu udah real memang seperti itu. jadi dia dirasuin Kirdun Iya, itu. Kirto itu langsung loncat sebagainya. Akhirnya terjadilah dari yang kerasukan itu bersahadat. Oh, jadi ceritanya ketika kemah, kemudian hari kedua itu ada gejolak, karena Akhirnya ada salah satu dipulangkan. siswa Beberapa hari tidak dipulangkan. sampai 50 siswa itu yang Kurang kesurupan, lebih kurang lebihnya. Kurang lebih saya agak lupa nominalnya, cuman Masya Allah. berbarengan banyak sekali gitu. Itu mungkin salah satu karena kelelahan, tidak semua Itu karena berarti kegiatan kerasukan. tidak sampai selesai. Tidak selesai. dipulangkan. Dipulangkan. Terus kemudian kalau ada orang-orang sana bilangnya belum ngomong sama empunya, yang punya. Tapi kan kalau Belum ada izinnya ya. bab gitu kan Belum ada pasti izin, sudah ya, namanya kita itu di alam ya saya tetap Akhirnya dibawa pulang semua dan sampai di sini pun ada sampai yang di sini pun masih seperti itu sampai beberapa hari dan alhamdulillah sembuh juga. Alhamdulillah. mungkin nanti kita lanjutkan ceritanya di part 2 aja ya. Ya, dilanjutkan selanjutnya. Jangan dibikin part 2. Nanti kita punya momen sendiri untuk membahas tentang Oh gitu. Ya. jin dan jin. Jadi sahabat Sabdo Malam ya, Mas Jivan, Ya Mas Arif. kita ini punya program di Sabdo Malam Ya, itu. Jadi di awal itu kan kita bukanya alhamdulillah di pas hari kemerdekaan. Semoga itu Tanggal menjadi awal kita merdeka gitu ya. Amin, Merdeka amin. dunia dan Iya, akhirat. dunia dan akhirat. Amin. Jadi kita tanggal berapa ya Mas Fatih? Kita bikin Sekitar- akun itu tanggal 2 2 Agustus 2 ya? Agustus. 2 Agustus Ya, dan 2 kebetulan waktu itu kita kan pas ketemu pas ngajar ngaji Iya, ya, habis iya, ngajar Pulang TPDF, ngajar, pulang ngajar nemu di konsep jalan, nemu di konsep. jalan. Terus kita Jadi pas di terapkan. jalan dan malah nemu konsep. Ya. Iya. Itu insya Allah nanti dari program Sabdo Malam ini Ya. kita kan dari video-video awal sudah ada motonya. Itu apa motonya? Syiar, Syiar, misteri, fakta. misteri dan fakta. Jadi insya Allah untuk bulan ini kita selesaikan dulu yang 17 Agustus. Ini Bukan 17, yang bulan yang Agustus. bulan Bulan Agustus. Agustus lah istilahnya ya. Nah, kemudian nanti kita akan tayangkan setiap beberapa 1 minggu 2 kali. Jadi yang malam Jumat nanti khusus kita cerita tentang hal-hal yang misteri. gaib. Nah, supaya gaib itu tidak menakutkan nanti di sini ya. Iya, gaib itu tidak pernah. Nah, kemudian untuk hari malam Ahadnya kita tampilkan hal-hal yang positif, yang ceria, sesuai tema yang sedang berkembang di masa sekarang. Iya, Mas Fatih. Mungkin Mas Jevan bisa dilanjutkan atau Mas Fatih ada Nah, ada lanjutan lagi Mas Fatih. kata-katanya? Apa ya? Enggak. Jadi untuk sahabat-sahabat Sabdo Malam, pesan saya cuma satu. Ya. Kita harus percaya dengan adanya gaib. Gaib itu emang ada. Ya. Makanya
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, Sallallahu alaihi wasallam. kita harus selalu santun, Iya. sopan santun, beradab, berakhlak, akhlakul karimah Iya. terhadap siapapun, kapanpun dan dimanapun. Fungsinya seperti itu. Jadi entah kita dimanapun itu, di kapanpun, sama siapapun saja, itu jangan pernah meremehkan orang. Iya, iya. Harus punya akhlak yang mulia, akhlak yang indah, supaya apa? Supaya apa yang kita jalankan, apa yang kita lalui itu tidak gampang digoyahkan oleh para makhluk gaib tersebut. Ini seperti itu. Kemudian yang kedua, sebelum kita tutup, bukan tutup konten, tapi tutup episode ini. Dulu. Tutup Terakhir episode ini. Monggo Mas Fatih, monggo. Jangan pernah ada rasa takut dengan hal seperti itu, dengan gaib, jin. Ketika ada jin yang mau menampakkan diri kepada kita, mereka itu paling kuat, kekuatan itu paling mentok itu 3 detik. Bahkan mereka itu menampakkan diri seperti itu seakan itu sudah pernah bekerja selama puluhan tahun, ribuan tahun. Gitu. Iya. Jadi kalau kita takut, jin itu akan semakin besar. Tapi ketika kita nggak takut, jin itu akan mengecil. Iya. Terus kuncinya satu, pas kayak gitu keadaan seperti itu, terus ojo kabeh disangkut, jangan semuanya disangkut dengan jin. Terkadang karena halusinasi kita sendiri. Iya, gitu. Makanya ketika kita seakan-akan di sana ada putih-putih loncat-loncat, tenang. Tarik nafas, lepas. Itu akan oksigen dalam otak penuh, nanti itu akan hilang. Gitu. Terkadang karena itu bukan karena makhluk, tapi karena dari pikirannya, kita sendiri, halusinasi kita sendiri. Jadi jangan semua hal itu dikaitkan dengan jin, goib, hantu. Enggak ada. Hantu setan itu katanya enggak ada. Ya setan ada, hantu. Hantu enggak. Terus ada lagi Mas? Ada lagi Mas Fatih? Udah lah. Sudah Mas Ivan. Mas ada tambahan? Sudah Ya, Bang Cio. kalau saya sedikit aja ya. Iya Mas Sarip, monggo. Ini tak minum dulu ya, ya. boleh sambil diminum. Diminum ya, enggak apa-apa ya. Sudah dituangkan tadi. Kalau saya cuman pesan tentang konten ini tadi. Konten. Jadi Apa Mas Sarip, monggo? dari awal ini kita sebenarnya tadi hanya ngobrol, nah, kemudian terlintas masalah jin ruqyah ya. Jadi nanti jika tema kita ini ternyata kurang urut, kurang maksimal, itu memang belum kita pikirkan matang-matang gitu ya. Karena ini jagongan tadi. Ya, benar. konsepnya kita kan sabdo malam, jagongan dalu, jagongan di malam hari. Yang penting dalam jagongan ini, dalam sabdo ini ada kebaikan yang bisa kita ambil pelajaran di situ. Intinya di situ. Jadi mau jelek mau ya kalau namanya misalnya jagongan, Anda cinta pada kita, suka sama kita, ya silahkan di-subscribe, diingatkan, di komen sebaik-baiknya. Dan mungkin dari para teman-teman penonton nanti bisa ninggalin komentar. Pengennya kita bahas apa? Kira-kira yang ingin teman-teman tanya tentang episode ini tentang apa aja, insya Allah kita berusaha menjawab dengan pengalaman kita. Gitu. Betul. Mungkin itu aja Mas Ivan. Terima kasih sama Mas Sarip, sama Mas Kamera Fatih. di sana. Sudah memberikan apa itu namanya tentang mistis atau horor. Gaib. Oh ya, gaib lah, istilahnya itulah. Jadi jangan takut sama namanya gaib atau horor atau apa namanya itu hantu lah. Ya Mas ya, hantu lah. Itu apa namanya itu dari pikiran kita sendiri berhalusinasi lah. Jangan lupa apa itu di channel saya atau teman-teman saya ini di Sabtu malam, like, subscribe dan komennya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.